Begini cara Rusia hancurkan Ukraina, terkuak senjata militer yang digunakan dalam perang. Berbeda dengan pada abad ke-20 ketika negara-negara harus meluncurkan ribuan pesawat untuk mengebom fasilitas militer dan menembak jatuh pesawat musuh. Rudal jelajah jarak jauh telah mengubah dunia, benar-benar mengubah cara pertemuan. Selama konflik di Ukraina, Rusia menggunakan hampir semua versi rudal jelajah paling modern. Pada tanggal 3 Maret, di kota Donbas, di Ukraina Timur, tentara pemerintah menetap tajam di layar video di dalam kendaraan roda 6x6. Inilah sistem pertahanan udara sebulan K-33M2 Oza yang berasal dari era Soviet. Setelah menangkap target, tentara Ukraina menekan tombol tembak meluncurkan rudal pencegat ke target musuh. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh radar, tetapi alih-alih mengandalkan dua radar kendali kendaraan peluncur, tentara Ukraina dengan hati-hati mengerahkan rudal dengan sistem peringatan optik cadangan jika musuh memiliki tindakan balasan. Rudal itu kemudian menghantam sasaran dengan kecepatan 3 kali kecepatan suara 15 detik setelah peluncuran. Tentara Ukraina sedang karena mereka mengira telah menembak jatuh pesawat tempur Su-30 SM Rusia. Namun kabar dari puing-puing di tempat kejadian menunjukkan bahwa itu bukan jet tempur, tetapi jenis rudal jelajah yang bawa ratusan kilogram bahkan peledak. Untuk laporan Pentagon, pada 18 Maret, Rusia telah meluncurkan sedikitnya 1950 rudal jelajah dan balistik selama konflik di Ukraina setelah 30-an roket per hari. Rudal jelajah sebenarnya adalah jenis kendaraan keterbang yang dikendalikan dari jarak jauh melakukan misi bunuh diri. Mereka dapat menyerang target ribuan kilometer jauhnya, luar jangkauan respon musuh. Rudal jelajah adalah senjata utama Amerika dan berbagai konflik militer. Tetapi bagi Rusia, inilah senjata yang relatif baru karena hanya digunakan dalam kampanye melawan ISIS di Suriah dan sekarang dalam konflik Ukraina. Rudal jelajah kebanyakan terbang dengan kecepatan rendah, hanya sekitar 700 sampai 1000 km per jam, hampir sama dengan pesawat komersial. Namun karena ukurannya yang kecil dan ketinggiannya yang rendah, rudal jelajah sulit dideteksi dan dapat dengan mudah berubah arah selama penerbangan. Namun kelemahan dari senjata ini adalah harganya yang mahal. Rudal jelajah Tomahawk berharga hingga $2 juta AS. Rudal jelajah Rusia mungkin kurang dan setengah lebih murah, tetapi masih dianggap mahal karena biaya investasi militer Rusia jauh lebih rendah daripada Amerika Serikat. Sisanya diluncurkan di wilayah Ukraina. Sasaran dan serang jarak jauh inilah pangkalan militer, stasiun radar, sistem pertahanan udara, gudang senjata, dan bahan bakar tentara Ukraina. Rudal jelajah juga digunakan oleh Rusia untuk menyerang sasaran militer di daerah pemukiman dan gedung-gedung pemerintah di Ukraina, karena kemampuan mereka untuk menyerang secara akurat dengan sedikit kerusakan di sekitarnya. Kapal perang dan kapal selam menggunakan sistem jelajah kaliber 3M14, dipandu satelit dan radar aktif dengan urgensi kurang dari 3 meter. Bom besar Rusia seperti Tu-95, Tu-22M, dan Tu-160 menggunakan rudal jelajah Kh-555 atau K-10. Dengan jangkauan hingga 2.500 km, bom Rusia dapat dengan mudah meluncurkan rudal di luar wilayah udara Ukraina sehingga menghindari kemungkinan terancam oleh sistem pertahanan udara musuh. Menurut Business Insider, jenis rudal yang ditembak jatuh tentara Ukraina pada 3 Maret adalah K-59MK2. Model rudal jelajah ini memiliki jangkauan hanya 300 km, dapat diluncurkan dari dalam Ukraina dan membawa hulu ledak 300 kg. Terakhir, peluncur rudal Iskander Rusia juga dapat meluncurkan rudal jelajah 9M279 yang merupakan versi peluncuran darat dari rudal kaliber. Secara umum, militer Rusia menerapkan metode pertempuran yang sama dengan AS. Rudal jelajah membantu Rusia mengirimkan setengah ton bahan meledak ke target manapun di wilayah Ukraina dengan risiko rendah.
Menurut pengamat militer rudal jelajah, Rusia telah menunjukkan kemampuannya di medan perang Ukraina, membantu menjadi fakta bahwa militer Rusia harus meluncurkan sejumlah perang pesawat tempur modern dengan risiko ditembak jatuh oleh musuh. Rudal jelajah Rusia telah menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur militer Ukraina, persenjataan sistem pertahanan udara dan bendera militer. Namun Rusia tampaknya tidak memanfaatkan sepenuhnya kekuatan rudal jelajah karena rudal terkadang masih meleset dari target, meninggalkan lubang besar di tanah menurut Business Insider. Militer Ukraina juga telah melakukan upaya besar untuk menyelamatkan dan menyembunyikan peralatan militer sebelum perserangan jarak jauh. Berbeda dengan pada abad di abad ke-20, ketika negara-negara harus meluncurkan ribuan pesawat untuk mengebom fasilitas militer dan menembak jatuh pesawat musuh. Rudal jelajah jarak jauh telah mengubah dunia, benar-benar mengubah cara pertemuan. Selama konflik di Ukraina, Rusia menggunakan hampir semua versi rudal jelajah paling modern. Pada tanggal 3 Maret, di kota Donbas, di Ukraina Timur, tentara pemerintah menetap tajam di layar video di dalam kendaraan roda 6x6. Inilah sistem pertahanan udara sebulan K-33M2 usai berasal dari era Soviet. Setelah menangkap target, tentara Ukraina menekan tombol tembak meluncurkan rudal pencegah ke target musuh. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh radar, tetapi alih-alih mengandalkan dua radar kendali kendaraan peluncur, tentara Ukraina dengan hati-hati mengerahkan rudal dengan sistem peringatan optik cadangan jika musuh memiliki tindakan balasan. Rudal itu kemudian menghantam sasaran dengan kecepatan 3 kali kecepatan suara 15 detik setelah peluncuran. Tentara Ukraina sedang karena mereka mengira telah menembak jatuh pesawat tempur Su-30 SM Rusia.